Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rika Ria, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Musirawas. Kali ini saya akan melakukan percakapan dengan Ibu Epriani selaku guru kelas 6. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, Ibu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Epri. Ya. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita melakukan observasi, saya ingin menanyakan pelajaran apa yang ingin saya observasikan, yang akan Ibu ajarkan? Ya, untuk kali ini saya akan mengambil mata pelajaran matematika di bab 3 mengenai lingkaran. Ya. Pelajaran matematika ya. Betul. Di kelas 6 ya, Bu? Iya, betul. Kira-kira apa tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini? Untuk proses pembelajaran kali ini, untuk unsur-unsur lingkaran ini, saya memiliki 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama yaitu melalui buku teks atau membaca, nanti peserta didik diharapkan mampu memahami unsur-unsur dari lingkaran dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu dengan mengamati gambar dan video, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur dari lingkaran. Untuk yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari lingkaran sendiri dengan benar sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan. Berarti ada 3 ya, Bu, Iya, pembelajaran tadi. Yang pertama memahami unsur lingkaran, menjelaskan unsur-unsur lingkaran, dan mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Kalau tidak salah tangkap tadi. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai kita dalam pembelajaran ini yang di area apa, Ibu? Ada 2 area yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu area di ilmu pengetahuannya. Jadi itu nanti diharapkan peserta didik dapat memahami dan menjelaskan unsur-unsur lingkaran itu melalui kegiatan membaca maupun mengamati gambar maupun video. Yang kedua yaitu area pengembangan keterampilan, di mana peserta didik diharapkan dapat terampil dalam mengidentifikasi masalah-masalah terkait unsur-unsur lingkaran dari kegiatan diskusi dan terampil dalam berkomunikasi menyampaikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Jadi ada 2, Bu, ya, ada di pengetahuan dan keterampilan. Iya, betul. Untuk mencapai area pengembangan tersebut, strategi apa yang akan digunakan? Saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana peserta didik saya bagi menjadi 3 kelompok untuk awal pembelajaran berdasarkan gaya belajarnya, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian saya menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Nah, itu nanti saya menggunakan model pembelajaran itu scientific dengan metode pembelajaran ceramah. Saya juga menggunakan diskusi kelompok. Ada juga saya menggunakan tanya jawab untuk memunculkan ya pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing peserta didik lebih aktif lagi. Jadi strategi yang digunakan itu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSI ya, Bu, ya. Dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, atau strategi pembelajaran yang menggunakan saintifik, dan metode yang digunakan ceramah, ini diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya. Oke, mungkin cukup di situ, Bu, pertanyaan saya untuk kali ini. Semoga kita observasinya nanti pas pembelajarannya itu berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan. Jadi kita semuanya bisa mengetahui bagaimana pembelajaran itu dan tercapai atau tidak pengembangan yang akan kita amati nanti. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi
memulai menyintas siapa tadi yang datangnya lebih awal dibandingkan teman-temannya? Rafa. Oke, Ibu minta tolong ke Rafa. Maju ke depan, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siapkan dulu ya. Tadi Rafa sudah mencontohkan satu perilaku disiplin yang baik ditiru kepada teman-teman Rafa ya di kelas ini. Jadi datang lebih awal dibandingkan teman-temannya merupakan contoh perilaku disiplin. Selanjutnya Ibu mau mengecek dulu kira-kira apakah hadir semua? Menjadi penemuan yang luar biasa tidak? Biasa. Apa yang bisa kita contoh dari kalian setelah membaca tentang Michael Faraday? Sikapnya seperti apa? Gigih. Ada lagi? Semangat, cerdas, gembira, pantang menyerah atau giat. Tepuk tangan dulu. Baik. Hari ini Ibu akan menampilkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya.
berlaku di kelas. Kira-kira dari kesepakatan kelas yang ini ada yang mau ditambahkan tidak hari ini? Cukup? Oke. Kalau cukup, kita akan breaking terlebih dahulu. Masih ingat dengan profil pelajaran Pancasila? Masih. Kalau masih, kita semuanya berdiri, kita akan nyanyi sama-sama. Disimak dan nyanyi sama-sama ya. Pembelajaran kita satu beserta didik mampu memahami unsur-unsur lingkaran. iya, jadi ibu harapkan hari ini kalian paham apa itu unsur-unsur dari lingkaran. Lanjut yang kedua. Iya, setelah paham kalian dapat menjelaskan apa itu unsur-unsur lingkaran. Ya, dapat menghitung atau mencari unsur-unsur lingkaran. Keempat. Ya, dari kita belajar tentang unsur-unsur lingkaran itu harapkan kalian temukan apa masalah dan cari jalan menyelesaikannya melalui soal. Lanjut ya. Oke, sebelum mulai, untuk biar lebih kita siap belajar, siapkan dulu alatan dan perlengkapan belajar. Pena, pensil mungkin, buku tulis, semuanya silahkan disiapkan. Sudah disiapkan semua? Sudah disiapkan semua? Sudah. Mari kita simak di layar. Saja. Dari enam gambar ini siapa yang belum pernah melihat? Pernah semua? Apa gambar yang kalian lihat? Bentuk gambar yang kalian lihat dari gambar? Semuanya bulat? Ini adalah contoh-contoh benda yang memiliki bentuk lingkaran. Sekarang kita akan masuk ke materi. Materi kita kali ini lingkaran. Adel dibaca, Adel. Pengertian lingkaran adalah tempat menemukan titik-titik yang berjalan sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Nah, sebelum kita membahas mengenai keliling dan luas lingkaran, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai unsur-unsur dari lingkaran. Oke, terima kasih ya sudah dibacakan. Di situ tadi disebutkan bahwa ada yang namanya
Lingkaran itu adalah titik-titik pusat titik-titik yang yang berjarak dan memiliki satu titik tertentu. Nah, di sini ada sebuah gambar berbentuk bulat, terus ada satu titik tertentu yang disimbolkan dengan huruf P. Inilah yang disebut dengan titik pusat. pusat. Sudah tahu ada bayangan ya? Oke, kita lanjut ke hal selanjutnya. Nah, di situ ada pemetaan unsur-unsur lingkaran. Apa saja unsur-unsur lingkaran? Coba. Oke, kalau ini ada simbolnya. Berarti sebelumnya kalian sudah baca buku ya. Bagus. Sekarang kita akan membaca tentang uraian dari unsur-unsur lingkaran. Coba Yoga, baca Yoga nomor 1. Satu titik pusat P, titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Oke, titik pusat seperti gambar ini. Titik yang berada di tengah-tengah lingkaran atau titik tertentu tadi disimbolkan dengan huruf P, yaitu titik pusat. Lanjut nomor 2, Kaila. Dua jari-jari R jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Oke, jari-jari atau R. Jari-jari atau R adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Oke. Ada di sini gambar R? Ada gambar R? Ada. Berarti gambar R itu tidak sepenuhnya memotong lingkaran. Dia hanya sebagian dari titik pusat ke tepi. Disimbolkan dengan R. Berarti R adalah jari. Kalau T tadi? Titik pusat. Lanjut nomor 3, Kevin. Tiga dan P, yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Oke, diameter. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Nah, ini dia bentuknya. Ada sebuah lingkaran warna biru melewati titik pusat. Jadi dia membelah secara langsung jadi dua. Ini disebutkan dengan Diameter. apa simbolnya? D. Lanjut nomor 4, Iqbal. Empat busur lingkaran garis terbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Oke, busur Lingkaran. lingkaran. Bentuknya apa? Melengkung. Kita lihat, adakah di sini yang gambarnya melengkung? Ada. Apa simbolnya? P. Sudah tahu kalau busur itu bentuknya seperti apa? Sudah. Apa tadi definisi dari bentuknya busur? Melengkung. Oke, busur lingkaran. Jadi B itu simbol Busur. Kalau D, Diameter. lanjut nomor 5 dan 6. Nomor 5, Siva. Tali busur garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tali busur. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kalau tadi begini, nah, bagian yang lengkung namanya Busur. sekarang talinya namanya Tali busur. tali busur. Dia simbolnya adalah TB. Lanjut nomor 6, Sepin. Duri lingkaran daerah yang kecil yang busur dan dua jari-jari lingkaran. Oke, juring lingkaran daerah yang dibatasi oleh jari-jari. Dua jari. Ini adalah gambar. Dua jari-jari ini apa, Nak? Titik pusat. Pusat. A dan B disebut Juri. juring. Kok juring? A dan B. Busur. Jari-jari
tegak lurus. Berarti yang mana? C. O ke C. O C ke O. Berarti adalah apotema ini bersinggungan langsung dengan tali busur. Di sini ada video sebagai penguatan. Mungkin tadi ada yang lupa atau kurang menyimak. Kalau ibu menjelaskan secara langsung, di sini ada video yang ibu tampilkan. Silakan disimak ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi matematika, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Pada materi unsur-unsur lingkaran ini, kita akan mempelajari 8 unsur-unsur lingkaran. Dimulai dari titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Sebelum kita masuk ke dalam unsur lingkaran yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari lingkaran tersebut. Lingkaran adalah sekumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan yang memiliki panjang sama terhadap titik pusat lingkaran. Oke, sekarang kita yang ke-8 dan yang terakhir adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran tersebut, di mana garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Nah, contoh di samping adalah garis OB. OB adalah apotema. Oke, sekarang mari kita menyebutkan ke-8 unsur-unsur lingkaran. Oke, 1, Titik pusat, 2, jari-jari, 3, diameter, busur, kelima, tali busur, juring, tembereng,
sesuai dengan kelompoknya. Nama kelompok dan anggotanya. Jangan lupa nama kelompok dan anggotanya. Ini salinan. Ini salinan materi ini boleh dibaca. Apakah gambar memiliki bentuk yang sama dengan berbeda? Ya. Dua, berarti pada gambar yang ada di samping titik P disebut pusat. Tiga, bagian ban sepeda yang memiliki ukuran yang sama adalah roda atau ban. Empat, berarti garis yang terdapat pada lingkaran disebut jari-jari. Jika jari-jari dihubungkan maka pandangnya sekarang menjadi 2 kali jari-jari. Berarti pandang garis tersebut 2 kali jari-jari yang membagi 2. Bagian lingkaran dan garis tersebut dinamakan diameter lingkaran. Berikut adalah potongan gambar roda. Bentuknya busur. Gambar di samping disebut temereng. Lingkaran yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan hali busur. Kenapakah yang terdapat pada gambar di samping? Bisa terbentuk apakah permukaan benda pada gambar di samping? Kuring. Oke, kasih tepuk tangan. Lanjut. Ya, kelompok sebelah sini. Kelompok tadi semuanya sudah
wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rikaria SPDI CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Musirawas. Kali ini saya akan melakukan proses percakapan dengan Ibu Epriani, guru kelas 6 SD Negeri 1 Semete, dan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Ernawati. Apa kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Ibu Epri, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Dalam kesempatan percakapan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Epriani berdasarkan hasil observasi kita kemarin. Nah, tujuan untuk melakukan percakapan ini untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu Epri lakukan di kelas kemarin. Iya. Baiklah Bu, saya akan mengajukan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu sudah melakukan proses pembelajaran tersebut? Banyak hal yang saya dapat petik setelah saya melaksanakan pembelajaran, terutama dalam ketercapaian materi yang diajarkan. Alhamdulillah sudah tercapai, namun kurang maksimal masih. Karena ada beberapa hal itu, seperti misal pengelompokan kemarin, ternyata itu setelah saya kilas lagi mengenai hasil dari belajarnya anak-anak, itu ada beberapa anak yang kurang berpartisipasi aktif, karena kemungkinan jumlah anggota kelompok itu terlalu banyak. Itu sepertinya yang perlu dijadikan evaluasi untuk pembelajaran kedepannya. Oke. Jadi pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan lancar. Iya, sudah berjalan dengan lancar. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada pembelajaran kemarin? Ya, dari materi itu ada 3 tujuan yang saya ingin capai. Yang pertama, dengan anak-anak melihat foto ataupun video, diharapkan anak-anak itu dapat menjelaskan unsur-unsur dari lingkaran. Nah, kemudian selain dengan melihat video dan gambar, itu mereka juga membaca materi berdasarkan buku teks. Itu diharapkan anak-anak dapat memahami unsur-unsur lingkaran itu apa. Terus yang terakhir, di situ kan ada kegiatan diskusi kelompok. Nah, diharapkan nanti setelah diskusi itu anak-anak dapat mengidentifikasi kira-kira dengan kelompoknya itu mereka bisa tidak mengidentifikasi unsur-unsur dari lingkaran itu sendiri. Oke, ada 3 ya Bu, kalau Iya. saya dengar tadi. Yang pertama, Ibu ingin anak-anak itu melalui membaca buku, Iya. melihat gambar, Iya. dan video, anak-anak itu bisa memahami tentang unsur Iya, lingkaran. Yang kedua, tentang menjelaskan tentang unsur lingkaran, dan bisa mengidentifikasi melalui diskusi kelompoknya. Oke, kira-kira langkah-langkah apa dalam proses pembelajaran yang telah Ibu Epri lakukan? Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi itu juga diintegrasikan dengan pembelajaran yang sosial emosional. Jadi tidak hanya mengenal anak-anak secara pengetahuan audionya saja, tapi visualnya juga perlu, kinestetiknya juga perlu. Jadi dalam mengelompokkan nanti anak-anak diarahkan ke sana. Jadi tidak fokus hanya saya menjelaskan. Kalau itu ada 2 kelompok anak yang saya rugikan kalau hanya seperti itu. Jadi selain mendampingi anak secara 3 kelompok tadi secara diferensiasi, saya juga memasukkan di situ integrasi sosial emosional supaya secara pendampingan emosi anak-anak juga tercakup di dalamnya. Kemudian saya juga memasukkan di situ cooperative learning dalam pendekatan saintifik, seperti kegiatan mengamati, kegiatan menanya, kegiatan mengkomunikasikan dari hasil kegiatan itu melalui proses diskusi. Jadi di situ Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Iya, ya, betul. dengan mengintegrasikannya dengan KSE. Iya. Bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu yang pada area apa itu, Bu? Ya, dari pembelajaran kemarin, area pengembangan yang saya kembangkan itu ada secara pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri, anak-anak itu dapat membaca melalui buku teks, dan anak-anak bisa menjelaskan dalam bentuk gambar dan
video tadi itu. Jadi anak-anak bisa tahu, menjelaskan dari video itu, oh kira-kira mereka menjelaskan ulang kira-kira apa sih unsur-unsur lingkaran itu sendiri. Kemudian dengan secara kinestetik atau keterampilan mereka dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ketika dikasih soal tahu, oh unsur lingkaran itu jika misal dikasih gambar ini mereka dapat menjawab kira-kira ini termasuk unsur yang mana gitu. Oke. Ya. Apa tujuan yang hendak dicapai pada area pengembangan tersebut kira-kira? Pengennya mereka secara pengetahuan dan keterampilan tadi anak-anak dapat mengembangkan keterampilan secara komunikasi. Berkomunikasi Ya, gitu. itu lebih Ketika mereka berpresentasi. ya karena tadi balik lagi ke materi, karena yang ditakutkan begini Bu, mereka tidak bisa secara langsung mungkin terlibat dalam kelompok. Nah ternyata mereka bukan di sana, mereka punya kemampuan lebihnya itu dalam hal mengkomunikasikan itu tadi. Mungkin secara pengetahuan mereka tidak, tapi secara komunikasi mereka bisa. Sejauh mana pengembangan yang Ibu Epri lakukan? Apakah sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah dari hasil baik LKPD secara kelompok maupun individu itu sudah tercapai, namun memang ada beberapa yang belum maksimal. Itu tadi mungkin karena pembagian kelompok yang terlalu besar dengan anggota yang berjumlah, ini kan ada 23 siswa, itu saya bagi menjadi 5 kelompok. Mungkin kedepannya ada perbaikan lagi supaya lebih maksimal. Ideal menurut Ibu Epri itu yang berhasilnya itu seperti apa? Kemungkinan itu kalau pembagian kelompok bisa 2 atau 3 orang saja, karena ada juru tulis, ada yang juru materi mungkin, dan ada yang juru bicara. Saya anggap seperti itu. Idealnya yang seperti itu Bu ya. Iya. Semuanya itu harus terlibat, betul. aktif. Betul. Nah kira-kira apa rencana Ibu Epri ke depannya untuk meningkatkan area pengembangan ini? Rencana saya itu tadi, karena di sini yang dititik beratkan itu pengennya anak-anak mencapai 2 aspek tadi Bu ya, ada pengetahuan sama pengembangan keterampilan. Itu saya inginnya nanti kelompoknya dibagi menjadi lebih kecil. Nah jadi anak-anak itu tidak fokus hanya, kan biasanya kalau kelompoknya terlalu besar tuh anak-anak banyaklah yang mendengarkan daripada bekerja secara langsung. Biasanya ikut Ya, temannya. betul, dia kurang berkontribusi. Jadi pengen nanti anak-anak tuh dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil lagi. Itu saja. Kapan kira-kira rencana Ibu untuk melaksanakan hal tersebut? Karena ini sifatnya itu pembelajaran yang pengayaan, jadi pengennya itu sesegera mungkin dalam bulan ini tuh bisa minggu-minggu ini atau di akhir bulan, karena semakin lama juga nanti takutnya lupa ya. Kalau semakin diulang lebih cepat, dia lebih segera tercapai yang diharapkan. Apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Ke depan saya pengennya lebih aktif, itu anak-anak lebih aktif, baik secara anak yang audio, anak yang visual maupun anak yang kinestetik itu tadi Bu. Jadi mereka semuanya terlibat dalam pembelajaran. Semuanya aktif. Baiklah Bu, kita sudah di penghujung percakapan. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Banyak sekali sebenarnya. Seperti contohnya pengalaman ini Bu ya. Bahkan sama ini mungkin dalam pembagian kelompok itu ternyata semakin mungkin dipikirkan kalau misalkan kita bagi anak-anak semakin dikit kelompok lebih mudah cara kita mobilitas kita. Ternyata itu hal yang perlu digarisbawahi adalah kita menjadi kurang maksimal dalam anak-anak tadi menyerap materi. Intinya adalah semakin kecil kelompoknya mereka lebih banyak terlibat dalam pembelajaran. Kemudian perlu adanya pembagian kelompok itu sesuai dengan gaya belajar anak. Jadi mungkin sama ini sebagian besar guru itu menganggap bahwa cukup menjelaskan atau cukup menyuruh anak membaca, ternyata itu tidak maksimal. Perlu adanya kolaborasi pembelajaran tadi menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Berarti Ibu Epri
itu sudah bisa memahami ya kekurangan yang ibu lakukan dalam pembelajaran itu bisa kita perbaiki lagi melalui coaching ini Bu ya, bisa melalui observasi ini ibu bisa menyadari bahwa ada kekurangan dalam pembelajaran itu. Betul Bu. Baiklah Bu, sampai di sini dulu kita percakapan kita kali ini. Mari kita dengarkan untuk umpan balik dari Ibu Putih. Kami silakan Bu. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sudah bagus sekali ya coachingnya Bu. Terima kasih. Bu Rika dengan Ibu Bu Epri ya. Bu Rika itu materi kita tadi apa tadi? Tentang Unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran ya. Dari pertama Ibu Rika sudah nanyakan tujuannya apa Ibu memilih pembelajaran ini ya. Kemudian beliau juga bisa memancing Ibu tujuannya apa sih Bu, seperti itu kan. Ibu dapat menjelaskan materi itu tujuannya dengan jelas. Kemudian di pembelajaran itu sudah Ibu masukkan Ibu menggunakan tadi 2 ya, pembelajaran berjiwa inisiasi dan Diintegrasikan dengan KSE. Iya, diintegrasikan dengan KSE dan satu lagi tadi ya, Pembelajaran itu cooperative learning. ya ada 2 metode yang merupakan. Terus yang tadi dimasukkan juga KSE-nya ya, itu sudah luar biasa Ibu ya. Mungkin belajar di Ibu Rika ya. Biasanya belum ada KSE Bu ya materi itu. Ini sudah ada KSE-nya dari Ibu Rika, mungkin dari pembelajaran kemarin ya, kemudian observasi yang kemarinnya sudah lengkap sekali. Kemudian ada juga tujuan pengembangannya, area yang akan Ibu kembangkan seperti apa. Terus tadi ada pembuatan kelompok ya. Ibu inginnya ya itu kan berdasarkan pengamatan Ibu bahwa kalau kita membagikan kelompok lebih besar nanti anak itu lebih banyak menumpang istilahnya, tidak aktif. Ya, padahal kita inginkan anak itu aktif, berkolaborasi ya dengan teman-temannya. Jadi mereka itu masing-masing punya tanggung jawab. Nah, hebat sekali Ibu ya. Terus kata Bu Rika tadi, apa Ibu ini merencanakan kegiatan itu lagi yang kan menerapkan apa itu tadi, Ibu akan menerapkannya segera. Karena apa? Karena makin lama lupa. Jadi apa yang kita dapat kita langsung terapkan dengan anak-anak. Itu super sekali Ibu. Jadi kolaborasi yang bagus antara Bu Rika dengan Bu Epri ya. Sudah itu apalagi rencana pengembangan Ibu sudah ada, rencana pengembangan apa saja yang akan Ibu kembangkan, kemudian rencana dalam pengembangan itu apa sudah Ibu ceritakan tadi. Kemudian di situ mungkin apa ya, menurut saya sudah lengkap sih Bu. Praktek coaching ini Ibu Rika memang benar-benar menguasai, karena namanya kita coaching, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, menggali ide. Tadi sudah keluar semua ya, bahkan dengan lancar sekali Ibu menguasai sekali materi tersebut ya. Jadi saya kira cukup itu ya, sudah pas. Mungkin nanti Ibu dengan materi-materi yang lain lagi dan nanti diimbaskan Bu dengan teman-teman ya. Mungkin itu saja, tidak ada kata lain. Yang saya katakan super sekali untuk Ibu. Terima kasih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya percakapan kita kali ini sudah selesai, baik pra observasi maupun pasca observasi, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Epri telah meluangkan waktunya, telah mau saya coaching, sudah mau saya observasi dalam pembelajarannya, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Ernawati karena telah berkesempatan untuk hadir dalam coaching saya hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.